Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi, selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, di sebuah desa sunyi yang diselimuti kabut, terdengar suara langkah kaki berat, bukan manusia, melainkan puluhan harimau yang muncul dari kegelapan. Mereka tidak mengaum, tidak menyerang, tapi mengelilingi sebuah gubuk reot di pinggir hutan, tempat seorang wanita miskin berusia 23 tahun meringkuk dalam ketakutan. Wanita yang selama ini dihina, difitnah, dan dianggap pembawa sial, kini justru menjadi pusat perhatian makhluk buas yang seharusnya memangsanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa raja-raja hutan itu justru melindunginya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam di desa Karangsari terasa begitu dingin. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti pepohonan di pinggiran hutan. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang menusuk indera. Di sudut desa, berdiri sebuah gubuk reot, berdinding bambu, beratap seng berkarat, dan lantainya hanyalah tanah yang ditutupi tikar usang. Di dalam gubuk itu, duduk seorang wanita muda bernama Lintang. Usianya baru 23 tahun, namun wajahnya memancarkan kelelahan yang jauh melampaui usianya. Matanya sayu, bibirnya kering, dan tubuhnya tampak kurus. Sejak kedua orang tuanya meninggal, ia hidup sendirian di tempat ini. Ayahnya meninggal tertimpa pohon di hutan, disusul ibunya yang sakit dan tak sempat tertolong. Sejak saat itu, Lintang tidak lagi memiliki keluarga untuk bersandar. Setiap hari, ia bekerja keras demi sekadar bertahan hidup. Menjahit baju, mengambil kayu bakar, mencuci pakaian orang, atau membersihkan ladang warga. Namun meski ia tak pernah menyakiti siapapun, warga desa memandangnya dengan sinis. Mereka menyebarkan gosip kejam. Ada yang bilang rumahnya berhantu. Ada yang menuduh ia memelihara jin. Bahkan ada yang berbisik bahwa ia bisa mengutuk orang yang menolak membantunya. Sore itu, Lintang berjalan pulang dari hutan dengan keranjang kayu bakar di punggungnya. Langkahnya pelan, pundaknya terasa berat, tapi tatapannya tetap lurus. Saat ia melewati jalan desa, beberapa anak ditarik menjauh oleh orang tuanya. Seorang pemuda di warung kopi tertawa mengejek, menyebutnya gadis aneh yang hidup seperti orang zaman dulu. Lintang hanya diam, memilih menahan perih itu di dalam hati. Begitu tiba di rumah, ia meletakkan kayu bakar di samping dinding. Angin sore bertiup lebih dingin, langit tampak berat dengan awan kelabu. Dari arah tengah desa, terdengar suara ribut. Teriakan, langkah tergesa, dan suara tangis bercampur jadi satu. Lintang berdiri terpaku, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu membawa kabar yang langsung menusuk dadanya. Anak kepala desa sakit parah. Tubuhnya panas, matanya melotot, dan mulutnya terus bergumam tak jelas. Dan seperti biasa, tanpa bukti, namanya disebut. Warga menuduh Lintang sebagai penyebabnya. Tuduhan itu meluncur cepat, menusuk telinga seperti anak panah. Malam itu, tanpa peringatan, sekelompok pemuda datang dengan batu dan kayu. Mereka melempari gubuk reot itu hingga dinding bambunya berlubang. Suara kayu menghantam seng memekakkan telinga. Dari pojokan ruangan, Lintang memeluk lutut, menahan isak. Suara cacian terdengar jelas. Mereka memanggilnya penyihir. Mereka mengancam membakar rumahnya. Hujan mulai turun pelan, menambah dinginnya udara. Di luar, langkah-langkah kasar mulai menjauh, meninggalkan gubuk itu dalam kehancuran.
Air hujan merembes masuk, membasahi tikar tempat Lintang duduk. Tangannya gemetar, matanya basah oleh air mata. Ia bertanya lirih pada Allah dalam hati, apa salahnya hingga diperlakukan seperti ini? Di luar sana, hutan yang membentang di belakang rumahnya terlihat gelap dan sunyi. Namun malam itu, di balik keheningan pepohonan, ada sesuatu yang mulai bergerak. Malam itu semakin larut. Hujan sudah reda, namun udara dingin masih menusuk hingga ke tulang. Gubuk reot di pinggir hutan itu kini lebih sunyi dari sebelumnya. Lintang duduk di sudut ruangan yang paling kering, memeluk lututnya erat. Sisa air mata masih membasahi pipinya, meski ia sudah kehabisan tenaga untuk menangis. Atap seng yang berlubang meneteskan air, menciptakan bunyi monoton di atas tikar usang. Sesekali, angin malam menyusup melalui celah dinding bambu yang hancur, membuatnya menggigil. Bau tanah basah bercampur dengan aroma anyir kayu basah memenuhi ruangan. Lintang tidak tidur. Matanya terus terbuka, menatap kosong ke arah pintu yang hanya terpasang seadanya. Setiap kali ia memejamkan mata, suara cacian dan lemparan batu tadi terulang kembali di kepalanya. Tatapan penuh kebencian warga desa seakan membakar kulitnya, meski kini mereka sudah tak ada di depan rumahnya. Di luar, langit masih berat oleh awan. Bulan tertutup, hanya sesekali sinarnya menerobos tipis, memantulkan kilatan pucat di antara pepohonan hutan. Dari kejauhan, terdengar suara binatang malam, burung hantu yang bersahutan, serangga yang berdengung, dan ranting yang patah entah oleh apa. Lintang memejamkan mata sejenak, mencoba mengabaikan semua suara. Namun tiba-tiba, telinganya menangkap bunyi lain. Bunyi yang berbeda. Lebih berat. Lebih dalam. Seperti langkah kaki, tapi bukan manusia. Ia membuka matanya perlahan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Langkah itu terdengar lagi. 1, 2, 3, lalu berhenti. Sunyi. Hanya suara dedaunan yang bergoyang pelan. Lintang menelan ludah. Ia menajamkan pendengarannya. Dan lagi, suara itu muncul, kali ini lebih dekat. Berat. Teratur. Setiap langkahnya seperti mengguncang tanah. Bersamaan dengan itu, terdengar gesekan daun, ranting yang patah, dan embusan napas berat yang menghembuskan udara malam. Tangannya tanpa sadar meraih sebilah pisau kecil di dekat tungku. Ia tahu, jika benar ada binatang buas, pisau itu tak akan banyak menolong. Tapi itu satu-satunya benda yang bisa ia genggam untuk bertahan. Langkah itu semakin jelas. Semakin dekat. Lalu dari celah bambu di dinding, Lintang melihat sesuatu bergerak di kegelapan. 2 titik cahaya berkilat. Mata. Mata besar yang memantulkan sinar pucat bulan. Ia terhenti. Matanya tak berani berkedip. Titik cahaya itu bergerak pelan. Dari balik semak, muncullah sosok besar, bulunya putih berkilau di terpa cahaya malam. Seekor harimau putih. Tubuhnya kekar, setiap ototnya terlihat jelas saat ia melangkah maju. Kepalanya tinggi, matanya tajam, namun tatapannya tidak liar. Lintang membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dalam hidupnya, ia pernah melihat harimau dari kejauhan di hutan, tapi tak pernah sedekat ini. Apalagi seekor harimau putih yang langka. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara lain terdengar dari arah hutan. Suara langkah-langkah berat, banyak sekali. Dari balik pepohonan, satu persatu muncul sosok-sosok besar lain. Harimau-harimau dengan bulu belang coklat, ada yang berukuran besar, ada yang lebih kecil.
Mereka keluar dari arah yang berbeda, tapi menuju satu titik yang sama, gubuk reot tempat Lintang berada. Jantung Lintang seperti berhenti berdetak. Ia berdiri terpaku, melihat puluhan harimau membentuk lingkaran di sekitar rumahnya. Namun yang aneh, tak satu pun dari mereka mengaum. Tidak ada tatapan haus darah. Tidak ada tanda-tanda menyerang. Mereka hanya mengelilinginya. Harimau putih yang pertama kali muncul melangkah maju. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Ketika jaraknya tinggal 1 meter dari Lintang, hewan itu berhenti, menatapnya dalam-dalam. Lalu, tanpa diduga, ia menjulurkan lidahnya dan menjilat tangan Lintang yang gemetar. Keheningan terasa begitu panjang. Lintang terperangah. Sentuhan itu hangat. Aneh, tapi ada rasa aman yang menjalar dari ujung jarinya hingga ke dadanya. Air matanya kembali jatuh, namun kali ini bukan karena sedih. Ada rasa yang tak bisa ia jelaskan. Rasa diterima. Rasa tidak lagi sendirian. Harimau putih itu duduk di hadapan Lintang, seperti penjaga yang siap melindungi. Harimau-harimau lain ikut duduk atau berbaring di sekeliling gubuk. Sebagian memandang ke arah hutan, sebagian lain menatap ke desa. Mereka seperti barisan prajurit yang menjaga sesuatu yang sangat berharga. Lintang duduk perlahan di depan rumah, masih terpesona oleh pemandangan yang mustahil ini. Harimau putih itu menyandarkan kepalanya di lututnya. Gadis itu terisak pelan, membenamkan wajahnya di bulu lembut itu. Jam demi jam berlalu. Angin malam berembus, membawa aroma hutan dan hujan. Di kejauhan, desa terdiam. Beberapa warga yang terbangun melihat dari jauh, samar-samar sosok-sosok besar bergerak di sekitar rumah Lintang. Ada yang ketakutan, menutup pintu rapat-rapat. Ada yang berdoa lirih, takut desa akan diserang. Tapi malam itu berlalu tanpa satu pun teriakan. Tidak ada darah. Tidak ada serangan. Hanya keheningan yang dijaga puluhan mata tajam di bawah sinar bulan yang pucat. Pagi datang perlahan. Kabut tipis menggantung di udara. Harimau-harimau itu masih di tempatnya, seolah semalam tidak berlalu. Lintang belum tidur, matanya sembab, tapi ia tidak merasa takut. Di antara tubuh-tubuh besar itu, ia merasa lebih aman dibanding saat berada di tengah kerumunan manusia di desa. Harimau putih itu tetap duduk paling dekat dengannya. Sesekali menggesekkan kepala ke lutut Lintang, seolah mengatakan bahwa ia tak akan kemana-mana. Lintang mengelus kepala hewan itu perlahan. Napasnya bergetar saat ia berbisik, "Aku tidak tahu siapa kalian. Tapi, terima kasih." Namun jauh di dalam hati, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, kenapa kawanan harimau ini datang kepadanya, dan kenapa sekarang? Kabut pagi menggantung rendah di atas pematang sawah, menahan dingin malam yang belum mau pergi. Desa Karangsari seperti menahan napas. Ayam enggan berkokok, anjing kampung tidak berani menggonggong. Dari kejauhan, garis hutan tampak seperti dinding gelap yang menyimpan rahasia. Di tepi dinding itu, sebuah gubuk reot berdiri, dikelilingi puluhan harimau yang duduk tenang seperti penjaga istana. Kabar bergerak lebih cepat dari matahari. Seorang pemuda berlari dari arah pinggir hutan menuju lapangan desa, nafasnya putus-putus, wajahnya pucat. Ia berteriak menyebut satu hal yang membuat darah semua orang mengalir lebih dingin. Harimau. Banyak. Di rumah Lintang. Kata-kata itu memecah pagi. Pintu-pintu dibuka paksa, tirai tersibak, ibu-ibu menjerit pelan lalu menutup mulut, anak-anak diseret kembali ke dalam rumah. Di balai bambu, orang-orang berkumpul. Suara mereka saling tindih,
dibangun oleh ketakutan dan rasa bersalah yang belum punya nama. Ada yang membawa obor meski matahari sudah memanjat, ada yang menggenggam cangkul seperti memegang senjata terakhir. Wajah tua Pak Darto muncul dari kerumunan, keriputnya seperti guratan cerita panjang tentang desa ini. Ia menatap arah hutan, lama, seakan sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Mereka tidak mengaum, kata si pemuda yang pertama melihat. Mereka duduk. Mereka seperti menjaga. Menjaga siapa? Menjaga Lintang. Laki-laki lain menyela, menolak percaya. Mustahil. Harimau itu buas. Mereka sedang menunggu waktu untuk menerkam. Suara itu terdengar keras, tapi lebih mirip doa yang menolak kenyataan. Sementara itu, di gubuk reot, Lintang duduk berselimut diam. Mata sembabnya menatap kabut yang bergantung di sela-sela tubuh besar para penjaga. Harimau putih itu masih di sisinya. Kepalanya kadang menggesek pelan lutut Lintang, gerakannya seperti menenangkan anak kecil yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Lintang mengelus bulu lembut itu. Ia masih lapar, tapi perutnya tidak lagi berontak. Ada rasa aman yang menekan semua rasa lain. Langkah manusia terdengar dari jalan tanah. Pelan, ragu, seperti setiap telapak kaki takut membangunkan sesuatu. Para harimau tegak dalam satu gerak yang nyaris serentak. Udara sejenak membeku. Lintang menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya. Pak Darto. Di tangannya ada bungkusan nasi dan sayur bening dalam panci kecil yang diikat kain. Di belakangnya, dua pemuda berdiri canggung, memegang seikat kayu bakar dan kendi air. Harimau-harimau itu menatap. Mata-mata kuning memantulkan cahaya pagi. Harimau putih mengeluarkan suara rendah seperti embusan napas yang memberi aba-aba. Tegang pun mereda. Pak Darto melangkah mendekat. Ia berhenti di luar lingkar sambil menundukkan kepala, seperti seseorang yang mengetuk pintu rumah yang pernah ia lempari batu. Suaranya serak ketika memanggil. Lintang. Lintang bangkit pelan. Langkahnya hati-hati, seolah tanah di bawah kakinya baru saja retak oleh gempa. Ia menerima bungkusan itu dengan kedua tangan, menatap Pak Darto tanpa kata. Di mata lelaki tua itu, Lintang melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat selama bertahun-tahun. Penyesalan yang jujur. Maafkan kami, nak, ucap Pak Darto. Lidahnya terasa berat, seperti setiap kata harus melewati pagar besi. Kami salah melihat. Kami salah mendengar. Kami salah menilai. Kami salah menjadi manusia. Ia menunduk lebih dalam. Di belakang, dua pemuda ikut merunduk, wajah mereka merah oleh malu. Lintang tidak menjawab. Ia membuka kain bungkusan, aroma hangat nasi baru dan sayur sederhana naik ke udara. Perutnya berdegu pelan. Harimau putih menoleh, seolah memastikan gadis itu makan. Lintang duduk di ambang pintu. Tangan gemetarnya memecah nasi kecil-kecil. Ia mengucap syukur kepada Allah, meski suaranya hanya seberkas getar di bibir. Suapan pertama masuk. Air mata mengalir. Gubuk reot itu pun terasa hangat oleh sesuatu yang tak punya bentuk, tapi punya berat. Di balai bambu, perdebatan membesar. Ada yang bersikeras mengusir Lintang jauh ke hutan. Ada yang mengusulkan memanggil dukun dari seberang bukit. Ada pula yang mulai berani berkata hal yang tidak populer. Mungkin selama ini kita yang salah. Kalimat itu jatuh seperti batu ke permukaan air, menimbulkan riak yang tak mau habis. Pak Nur Hadi datang dengan langkah terburu, mata merah karena semalaman menjaga anaknya yang masih lemah. Ia berdiri di depan seluruh warga.
Suaranya tegas, tapi di ujungnya terdengar gentar. Tidak ada yang mendekat ke rumah Lintang tanpa alasan yang baik. Tidak ada yang membuat gerakan yang memancing bahaya. Kalau ada yang nekat, tanggung sendiri akibatnya. Kata-kata itu mematikan separuh keberanian palsu yang bertunas di dada beberapa orang. Siang merambat. Matahari memecah kabut, menyingkap warna belang di punggung-punggung yang berbaring. Para harimau tetap berjaga. Ada yang duduk menghadap desa, ada yang tiduran dengan telinga tegak, ada yang mengitari gubuk perlahan, pola yang sama berulang seperti tarian tua yang diwariskan dari leluhur hutan. Seekor harimau muda datang dari arah rumpun pisang, mulutnya menggigit kelinci hutan. Ia meletakkannya di dekat tungku, mundur, lalu menatap Lintang. Gadis itu menutup mulut, menahan isak. Harimau putih mengangguk pelan. Gerakan yang sederhana, tapi terasa seperti kalimat lengkap. Makanlah. Kekuatanmu dibutuhkan. Lintang menyalakan bara. Api menyala enggan, lalu tumbuh. Asap tipis menari pelan, menyisi ruangan dengan wangi kayu dan daging yang menyentuh besi panas. Dari kejauhan, beberapa ibu berdiri di balik pohon melinjo. Mereka menyaksikan adegan itu dengan mata yang belum berani percaya. Di antara mereka ada Burani, memeluk erat syal lusuh. Keningnya basah oleh keringat, tapi pandangannya lembut. Ia berbisik pada dirinya sendiri, seakan menambal sesuatu yang pernah robek. Ternyata kebaikan tidak pernah mati, hanya disembunyikan oleh takut. Sore merayap tanpa suara. Bayangan pohon memanjang, menyisir tanah seperti sapu. Di lapangan desa, rapat kedua dimulai. Suara yang menolak masih ada, tapi tidak lagi lantang. Diam-diam, rasa malu tumbuh di sela-sela kata. Seorang lelaki paruh baya bernama Pak Rusdi, yang dulu paling vokal mengutuk, duduk agak jauh. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Ia seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Ketika namanya disebut, ia bangkit dengan lutut bergetar. Aku salah, ucapnya lirih. Aku ikut melempari rumah itu. Aku ikut menuduh tanpa bukti. Ketika malam tadi aku tertidur, aku bermimpi. Ada harimau putih berdiri di depan pintuku. Ia tidak mengaum. Ia hanya menatapku sampai aku tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi dari diriku sendiri. Sejak itu tubuhku demam. Dan sekarang aku bangun untuk meminta maaf. Kata-kata itu tidak panjang, tapi jatuhnya berat. Orang-orang menunduk. Ada yang berdehem untuk menyembunyikan getar. Ada yang meremas tangan sendiri. Suasana rapat berubah arah. Usul-usul yang keras melemah. Ada jeda panjang di mana tidak ada yang bicara, namun semua orang mendengar hal yang sama di dalam dada masing-masing. Mendekati senja, Pak Darto kembali ke gubuk Lintang, kali ini ditemani dua pemudi membawa air hangat dan kain bersih. Mereka berhenti di tepi lingkar penjaga. Harimau-harimau berdiri lagi, mata-mata mereka tajam namun tidak ganas. Harimau putih menoleh pada Lintang seperti menunggu keputusan. Lintang maju setapak. Tangannya diangkat setinggi dada, telapak terbuka, gerakan kecil yang mengandung makna besar. Silakan. Para pemudi itu masuk perlahan. Mereka menyapu sisa pecahan bambu, menata kayu bakar, menambal robekan atap dengan daun yang diikat tali. Gerak mereka gugup, tapi tekad mereka rapi. Setiap kali kaget oleh dengus napas penjaga, mereka menelan takut dan melanjutkan. Lintang mengucap terima kasih berkali-kali. Suaranya pelan, namun setiap ucapan seperti menyalakan lampu kecil di ruang yang lama gelap. Matahari lenyap di balik punggung bukit.
Malam datang tanpa drama. Satu bintang muncul, lalu yang lain menyusul. Udara menjadi jernih. Di desa, orang-orang makan malam dengan percakapan yang lebih pelan daripada biasanya. Tidak ada tawa keras di warung kopi. Tidak ada gosip yang dilempar seperti batu. Yang ada hanyalah kalimat-kalimat pendek, ditata hati-hati, seolah setiap kata bisa mengundang atau mengusir sesuatu yang lebih besar dari mereka. Di gubuk, api tungku padam perlahan. Arang menyala merah, memberi cahaya yang cukup untuk melihat siluet harimau yang berbaring seperti bayangan raksasa. Lintang bersandar di ambang, lutut terlipat, tangan memeluk lengan. Harimau putih di sisi kanannya. Nafas hewan besar itu teratur, bagai ombak kecil yang datang dan pergi. Di kejauhan, serangga malam bernyanyi. Lintang menatap halaman yang kini bersih dari pecahan dan serpih. Ia mengingat jeritan, lemparan, hujan yang menyusup dari celah atap, malam yang terasa lebih panjang dari namanya sendiri. Semua itu seperti berdiri berjejer, namun wajahnya tidak lagi menegang. Ada damai yang lahir dari keteguhan, bukan dari kemenangan. Tak jauh dari lingkar penjaga, di balik rumpun ilalang, ada mata lain yang mengintip. Seorang pemuda yang kemarin paling lantang meneriakkan caci maki, kini berjongkok sendirian. Tangannya meremas tanah, kepalanya menunduk. Ia ingin mendekat, tetapi lututnya tak berani. Ia ingin meminta maaf, tetapi mulutnya terkunci oleh rasa malu yang lebih keras dari paku. Ketika harimau muda menoleh ke arahnya, pemuda itu menutup mata. Ia menahan nafas, menunggu auman yang tidak datang. Yang tiba justru dengus singkat, dingin dan singkat, seperti sapaan yang menyuruhnya pulang untuk memikirkan ulang segala sesuatu. Jam malam bertambah. Di langit, bulan memanjat keluar dari awan. Cahayanya jatuh ke punggung-punggung yang bernafas. Lintang menatap bulan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia berani mengucap harapan kepada Allah tanpa takut dihina oleh suaranya sendiri. Ia tidak meminta balasan. Ia tidak meminta keajaiban. Ia hanya mengucap terima kasih karena malam ini tidak ada batu yang terbang, tidak ada pintu yang dipaksa, tidak ada kata-kata yang menusuk. Di balai bambu yang mulai sepi, Pak Nur Hadi berdiri sendirian, menatap arah hutan. Wajahnya yang keras melunak oleh pikiran yang berubah arah. Ia teringat anaknya yang mengigau, memegang udara seperti mencari pegangan yang tidak terlihat. Ia teringat bagaimana desanya tumbuh dari tanah yang sama, tapi sebagian warganya tumbuh seperti duri yang tak mau melihat bunga. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya pelan. Besok, ia harus datang ke gubuk itu. Bukan sebagai kepala, tetapi sebagai tetangga. Malam memeluk Karangsari. Suhu menurun. Embun mulai menulis huruf-huruf kecil di daun pisang dan rumput gajah. Di rumah-rumah, lampu-lampu padam satu persatu. Di gubuk reot, Lintang menutup mata. Ia tidak benar-benar tertidur, namun tubuhnya mengendur seperti tali yang akhirnya dilonggarkan. Di sebelahnya, harimau putih tetap terjaga. Matanya setengah terbuka, telinganya menangkap bunyi halus paling jauh. Ia adalah pintu yang tidak bersuara. Di tepian hutan, ada gerakan lain. Seekor rusa melintas, berhenti sejenak, lalu hilang ke arah lembah. Di atas bambu, burung kecil mengibas bulu, mencari posisi paling hangat. Hutan adalah ruang yang tidak pernah benar-benar diam, namun malam ini seluruh geraknya seakan sepakat untuk melindungi satu titik kecil di kaki bukit. Titik itu bernama rumah. Titik itu bernama Lintang. Sebelum fajar datang, angin melintas membawa wangi basah dari sungai. Lintang membuka mata. Ia duduk,
menatap gelap yang mulai memudar. Harimau putih menoleh, seolah bertanya apakah ia baik-baik saja. Lintang mengangguk pelan. Ia tidak tahu apa yang menunggu di hari berikutnya. Ia hanya tahu satu hal yang jelas. Di tengah desa yang pernah menolak, di bawah langit yang pernah terlalu dingin, ia tidak lagi sendirian. Suara langkah manusia terdengar lagi, kali ini lebih banyak. Pelan, ragu, namun tidak seceroboh kemarin. Lintang berdiri. Para penjaga mengubah posisi, membukakan lorong sempit di antara tubuh-tubuh besar mereka. Pagi hampir datang, dan sesuatu yang baru sedang berjalan ke arah gubuk reot itu. Sesuatu yang belum punya nama, tetapi rasanya seperti pintu yang hendak dibuka dari kedua sisi. Fajar merayap di balik perbukitan, menumpahkan cahaya keemasan yang perlahan menembus sisa kabut. Embun berkilau di ujung-ujung rumput, dan hawa pagi membawa aroma tanah basah yang segar. Desa Karangsari biasanya akan ramai di jam seperti ini, dengan suara ayam berkokok, pintu rumah dibuka, dan langkah warga menuju sawah. Tapi pagi ini berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada riuh. Semua perhatian tertuju pada satu titik di pinggir hutan, gubuk reot milik Lintang. Dari arah jalan tanah, sekelompok warga mulai bergerak. Langkah mereka pelan, penuh keraguan. Ada yang menunduk dalam-dalam, ada yang menatap lurus ke depan tapi dengan mata berkaca-kaca. Di barisan paling depan, berdiri Pak Nur Hadi, kepala desa yang selama ini paling keras menentang Lintang. Di tangannya ada sebuah bakul berisi makanan hangat. Di belakangnya, beberapa ibu membawa kendi air, sayur matang, dan kain bersih. Suara kaki mereka menimbulkan riak keheningan. Para harimau yang berbaris mengelilingi rumah Lintang serentak menegakkan kepala. Mata-mata kuning itu memandang tajam, tapi tidak liar. Hembusan napas mereka mengembun di udara pagi. Harimau putih yang menjadi pemimpin berdiri dari posisinya, melangkah ke depan dan berdiri tepat di tengah jalan masuk, tubuhnya kokoh seperti gerbang hidup yang tak akan terbuka tanpa izin. Langkah warga terhenti. Beberapa orang mundur setapak, takut napas mereka memancing amarah. Pak Nur Hadi menelan ludah, lalu melangkah maju perlahan. Setiap pijakannya seperti menguji keberaniannya sendiri. Ia berhenti hanya 1 meter dari harimau putih, menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara rendah namun terdengar jelas. Kami datang bukan untuk menyakiti. Kami datang untuk meminta maaf. Udara sejenak membeku. Harimau putih menatapnya lama, lalu mengeluarkan suara rendah, bukan auman, melainkan dengusan singkat. Geraman itu seperti memberi aba-aba. Dari belakang, Lintang muncul di ambang pintu. Wajahnya masih sembab, rambutnya tergerai sedikit berantakan, namun matanya memancarkan kejernihan yang tidak dimiliki semalam. Ia menatap rombongan itu, lama, tanpa senyum, tanpa marah. Pak Nur Hadi menunduk dalam-dalam. Maafkan aku, Lintang. Aku telah menuduhmu tanpa alasan. Aku ikut membuatmu menderita. Aku tahu kata maaf tak cukup, tapi izinkan kami memperbaiki kesalahan ini. Suaranya bergetar, namun setiap kata jatuh jujur. Lintang tidak langsung menjawab. Ia memandang orang-orang di belakangnya, ibu-ibu yang pernah menutup pintu di wajahnya, pemuda yang pernah melempar batu ke dinding gubuknya. Semuanya berdiri dengan kepala tertunduk, menunggu putusan. Akhirnya, Lintang melangkah maju. Harimau-harimau membuka lorong sempit, membiarkan ia berjalan melewati tubuh-tubuh besar yang menghangatkan udara di sekitarnya. Ia berhenti di depan Pak Nur Hadi, lalu berkata pelan. Aku tidak dendam. Tapi aku tidak bisa melupakan.
Jika kalian benar-benar ingin memperbaiki, tunjukkan dengan perbuatan, bukan hanya kata-kata. Pak Nur Hadi mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Tentu, Lintang. Mulai hari ini, desa ini akan menjadi rumahmu, seperti seharusnya. Rombongan itu mulai bergerak. Ibu-ibu meletakkan makanan di teras, para pemuda menurunkan kayu bakar dan kendi air. Beberapa orang diam-diam memperbaiki atap yang bocor dengan potongan seng dan daun kering yang mereka bawa. Tak ada yang berani bicara keras, bahkan suara paling nyaring pun terdengar seperti bisikan di tengah hutan. Lintang berdiri di ambang pintu, memandang semua itu dengan hati yang campur aduk. Harimau-harimau tetap berjaga, tapi kini mereka duduk lebih rileks, seakan tahu bahwa pagi ini tidak membawa bahaya. Harimau putih tetap berada di sisinya, matanya mengamati setiap gerakan warga, siap berdiri jika ada tanda ancaman. Saat perbaikan kecil selesai, beberapa anak kecil yang sejak tadi bersembunyi di balik kaki ibunya mulai mengintip. Mata mereka berbinar, rasa takut bercampur rasa ingin tahu. Salah satu anak, seorang bocah lelaki berusia sekitar 6 tahun, memberanikan diri melangkah maju, membawa setangkai bunga liar yang ia petik di kebun belakang rumah. Tangannya gemetar saat menyerahkannya pada Lintang. Ini untukmu, Mbak. Lintang menerima bunga itu. Bibirnya terangkat sedikit, sebuah senyum kecil yang entah sejak kapan tak pernah muncul di wajahnya. Terima kasih, Nak. Ucapannya sederhana, namun suaranya menghangatkan pagi itu lebih dari cahaya matahari. Para warga mulai beranjak pulang, tapi kali ini langkah mereka terasa lebih ringan. Di jalan setapak menuju desa, suara percakapan pelan mulai terdengar. Tidak lagi berisi gosip atau tuduhan, melainkan pembicaraan tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan. Ketika semua sudah pergi, Lintang duduk di teras. Harimau putih menurunkan kepalanya di pangkuannya, dan Lintang mengelusnya perlahan. Ia tidak tahu sampai kapan kawanan ini akan tinggal. Ia tidak tahu apakah desa ini benar-benar akan berubah. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak lagi terkurung dalam lingkaran kebencian yang sama. Dari hutan, suara burung-burung mulai mengisi udara. Sinar matahari menembus celah-celah dedaunan, jatuh tepat di halaman gubuk yang kini terasa sedikit lebih hidup. Seekor harimau muda berguling di tanah, bermain-main dengan ekornya sendiri, sementara seekor lainnya duduk menghadap ke arah desa, menjaga dalam diam. Lintang menatap ke depan. Ada sesuatu yang berbeda di udara pagi itu. Entah itu harapan, atau hanya jeda singkat sebelum badai berikutnya. Tapi ia tahu, dari sini, segalanya mulai berubah. Namun di balik senyap hutan, di jalur setapak yang hanya dilalui binatang, seekor rusa berlari tergesa, diikuti jejak kaki besar lain yang tak pernah masuk ke desa. Sore itu langit Karangsari berwarna tembaga. Matahari merayap turun, meninggalkan garis cahaya oranye di balik pepohonan. Suara jangkrik mulai menggantikan kicauan burung, dan hawa udara berubah pelan menjadi dingin. Di gubuk pinggir hutan, Lintang duduk di teras, menganyam tikar dari bilah bambu yang ia kumpulkan kemarin. Jemarinya bergerak pelan, tapi pikirannya tidak diam. Sejak pagi, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dari desa, bukan dari warga, melainkan dari hutan di belakang rumahnya. Ada suara yang nyaris tak terdengar, seperti desiran daun yang bergerak bukan karena angin. Ada rasa seolah dirinya diawasi, bukan dengan tatapan penuh ancaman, tapi seperti ada sesuatu yang menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Harimau putih yang sejak tadi duduk di dekat pintu menegakkan kepala. Kupingnya bergerak-gerak, menangkap suara yang tidak sampai ke telinga manusia. Matanya menyipit,
menatap jauh ke dalam rimbun pepohonan. Tubuhnya tegang, tapi tidak gelisah. Lintang melihat itu, dan detak jantungnya ikut cepat. "Ada apa?" tanyanya lirih, meski tahu hewan itu tak akan menjawab dengan kata-kata. Harimau putih itu berdiri, melangkah ke halaman, lalu berhenti dan menoleh ke Lintang. Sorot matanya dalam, seolah mengajak. Lintang berdiri perlahan, meletakkan tikarnya di lantai. Dua harimau lain ikut bangkit, mengikuti sang pemimpin. Suasana berubah hening, hanya ada suara ranting patah di bawah telapak kaki besar mereka. Lintang melangkah di antara tubuh-tubuh besar itu. Hawa hutan menyambutnya dengan aroma tanah dan dedaunan lembab. Langit di atasnya mulai tertutup kanopi pepohonan yang rapat, menyaring cahaya sore menjadi redup keemasan. Jalur yang mereka lewati bukan jalan biasa. Ia tidak pernah masuk sejauh ini, bahkan saat mencari kayu bakar sekalipun. Langkah-langkah itu membawa mereka ke sebuah area lapang yang tersembunyi. Di tengahnya, sebuah batu besar berlumut berdiri, permukaannya halus seperti pernah disentuh ratusan tangan. Harimau-harimau duduk mengelilingi batu itu, membentuk lingkaran rapi. Harimau putih naik ke atas batu, duduk tegak, dan menatap Lintang. Saat itulah Lintang merasakan sesuatu yang aneh, bukan suara di telinga, tapi suara di dalam hati. Lembut, berat, dan jelas. "Kami tahu hatimu sejak lama. Kami melihat air matamu jatuh di tanah ini, melihat kau dipukul kata-kata yang lebih tajam dari pedang, dan melihat kau memilih diam, bukan membalas." Lintang menahan napas. Kakinya terasa lemas, namun ia tetap berdiri. "Kenapa? Kenapa kalian melindungi aku?" bisiknya, meski suara itu hanya terdengar di kepalanya sendiri. "Karena kau layak dijaga," jawab suara itu. "Hutan ini punya penjaga, dan penjaga itu tahu siapa yang menjaga hatinya tetap bersih. Kau, Lintang, adalah satu di antara sedikit yang kami lihat tidak pernah menukar kebaikan dengan kebencian." Air mata Lintang jatuh begitu saja. Ia tak mengangkat tangan untuk menyekanya. Ia membiarkan setiap tetesnya jatuh ke tanah, menyatu dengan lumut yang dingin di bawah kakinya. "Kami tidak akan selamanya di sisimu," lanjut suara itu, "tapi selama hatimu tetap seperti ini, kau tak akan pernah benar-benar sendirian. Jika kau memanggil kami dalam doa, meski tak terlihat, kami akan datang." Harimau putih itu turun dari batu, mendekat, lalu menyentuhkan kepalanya ke dada Lintang. Sentuhan itu hangat, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Lintang memejamkan mata, membiarkan dirinya merasakan setiap detik momen itu, mengukirnya dalam ingatan. Saat ia membuka mata, matahari hampir tenggelam. Langit di balik celah pepohonan terbakar merah, dan suara hutan kembali terdengar, riuh rendah, namun damai. Harimau putih berbalik, memberi isyarat untuk kembali. Lintang mengikuti mereka pulang. Di tengah perjalanan, ia menoleh sebentar ke belakang, ke arah batu berlumut itu. Angin sore berhembus pelan, membawa bisikan yang entah nyata atau hanya gema dari hatinya sendiri. Ketika mereka tiba di gubuk, malam sudah turun. Cahaya bulan tipis menggantung di langit. Harimau-harimau kembali ke posisi mereka, berjaga seperti sebelumnya. Tapi Lintang tahu, mulai malam ini, ia tidak hanya dijaga oleh tubuh-tubuh besar ini, tapi juga oleh sesuatu yang lebih dalam, sebuah ikatan yang lahir dari ketulusan dan kepercayaan. Namun, jauh di dalam hutan, sepasang mata mengamati dari kegelapan. Mata itu bukan milik harimau, dan bukan pula manusia. Hari-hari berlalu, dan desa Karangsari mulai berubah perlahan.
Ladang yang dulu kering dan gersang mulai menghijau kembali. Sungai yang sempat surut kini mengalir deras, jernih seperti air murni dari pegunungan. Hewan ternak yang sebelumnya lemah dan sakit, kini sehat dan giat merumput di padang. Suasana desa yang dulu tegang berubah menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Warga mulai berani mendekati rumah Lintang, membawa berbagai macam bantuan. Ada yang membawa makanan, pakaian, bahkan kayu bakar. Mereka tidak banyak bicara, hanya meletakkan barang-barang itu di depan pagar bambu dan berlalu dengan kepala tertunduk, rasa malu masih menyelimuti hati mereka. Lintang menerima semuanya dengan hati terbuka, tidak pernah mengungkit masa lalu. Ia tetap menjadi wanita sederhana, rendah hati, dan penuh kasih. Anak-anak yang dulu takut dan menghindar, kini berani datang bermain di halaman rumahnya. Mereka tertawa dan berlari, seperti ingin merayakan kebebasan dari bayang-bayang ketakutan. Namun di balik damai yang mulai tumbuh, ada sesuatu yang berbisik di sudut gelap hutan. Suatu kekuatan yang lebih tua dan kuat, yang tak terlihat oleh mata manusia maupun harimau. Bayangan itu mengawasi setiap gerak-gerik desa, menunggu saat yang tepat untuk menguji keikhlasan hati penduduknya. Suatu malam, saat bulan hampir penuh, suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Desis angin membawa suara yang bukan berasal dari alam biasa. Penduduk desa yang terbangun mendengar suara langkah berat dan napas yang menghembus dengan ritme yang tidak beraturan. Banyak yang ketakutan, berdoa dalam hati memohon perlindungan. Lintang merasakan getaran yang berbeda di dalam dirinya. Harimau putih yang setia di sisinya juga terlihat gelisah. Mata hewan itu berkilat tajam menatap ke arah gelap pepohonan, seperti ingin memberi peringatan. Tapi tidak ada yang bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, warga berkumpul di balai desa. Pembicaraan mulai muncul, diwarnai ketakutan dan tanda tanya. Apa yang sebenarnya mengintai di balik kedamaian yang mereka rasakan? Beberapa tetua desa mulai mengingat cerita-cerita lama tentang roh-roh penjaga hutan yang bisa memberi berkah atau membawa bencana, tergantung pada sikap manusia. Lintang tahu waktunya belum tiba untuk mengungkap semua rahasia itu. Ia hanya bisa berdoa kepada Allah agar desa dan semua orang yang ia sayangi diberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Hatinya kini lebih kuat, dipenuhi dengan cinta dan kesabaran yang selama ini ia pelajari dari penderitaan dan perlakuan buruk yang diterimanya. Malam pun turun kembali di desa Karangsari. Suara hutan yang damai tetap terdengar, namun di balik itu semua, bayangan yang menunggu kian mendekat perlahan, siap menguji jiwa dan kepercayaan yang mulai tumbuh di hati setiap penduduk. Malam itu tiba dengan sunyi yang menakutkan. Hutan di sekitar desa Karangsari seolah menahan napasnya, membungkam setiap suara kecuali desiran angin yang membawa aroma basah tanah dan dedaunan. Lintang duduk di teras rumahnya, ditemani harimau putih yang setia di sisinya. Mata keduanya menatap gelap pepohonan yang seakan menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba, dari kegelapan hutan, suara gemuruh rendah mulai terdengar. Bukan suara hewan biasa, melainkan suara yang seperti datang dari dunia lain, bergemuruh dan menekan suasana. Harimau putih menggeram pelan, badannya mengeras, dan telinganya bergerak tajam menangkap setiap desis dan langkah yang semakin mendekat. Warga desa yang mendengar suara itu bangun ketakutan. Banyak yang berlari keluar rumah, menyalakan obor dan membawa senjata seadanya. Tapi harimau-harimau penjaga tidak mengaum atau menyerang. Mereka berdiri kokoh di depan rumah Lintang, seperti benteng hidup yang tak bisa ditembus. Lintang berdiri, mengangkat tangan dengan tenang, mencoba menenangkan kerumunan. "Jangan takut," katanya, suara lembut tapi tegas. "Kita harus hadapi ini bersama." Ketika bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari balik pepohonan,
desa tersadar bahwa ini bukan ujian biasa. Roh-roh hutan yang lama dikenal dalam cerita-cerita nenek moyang mulai muncul dalam wujud yang mengerikan, menguji keikhlasan dan keberanian manusia yang tinggal di sini. Lintang tahu, selama ini ia dijaga bukan hanya oleh harimau, tapi oleh kekuatan alam yang lebih besar. Kini, saat ujian datang, ia harus memimpin desa menghadapi kegelapan yang mengintai. Dengan doa dan keteguhan hati, ia berdiri di depan warga, mengajak mereka untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai. Malam itu menjadi titik balik. Desa yang dulu dipenuhi kebencian kini harus bersatu menghadapi ancaman yang sama-sama bisa menghancurkan atau menyelamatkan mereka. Dan di tengah gelap hutan, harimau putih berdiri paling depan, menjadi simbol harapan dan pelindung sejati bagi Lintang dan seluruh Karangsari. Malam yang dingin menyelimuti desa Karangsari dengan pekat. Suara-suara alam mereda, berganti dengan desingan angin yang membawa bisikan dari dalam hutan. Warga berkumpul di lapangan desa, membentuk lingkaran kecil, saling bergandengan tangan. Di tengah mereka, Lintang berdiri tegap, wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia tahu, malam ini adalah ujian terbesar yang harus mereka hadapi. Bukan hanya sekadar ancaman dari kegelapan hutan, tetapi juga ujian kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan hati mereka sebagai satu keluarga. Harimau putih berdiri di sisi Lintang, matanya menyapu setiap wajah yang penuh kecemasan, namun juga ada secercah harapan. Hewan itu mengaum lembut, seolah menguatkan semangat yang mulai goyah. Lintang menarik napas dalam-dalam, lalu mulai melantunkan doa-doa dengan suara yang tulus dan penuh keyakinan. Suaranya bergema di antara pepohonan, menembus kegelapan malam, menyatukan hati yang terpecah. Warga pun ikut mengangkat suara, berdoa bersama. Dari kejauhan, cahaya kecil mulai muncul. Kilauan lampu lentera yang dibawa para tetua desa menyinari wajah-wajah penuh harap. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan gelap mulai bergerak mundur. Kekuatan kegelapan yang semula mengancam, kini terdesak oleh cahaya keimanan dan persatuan. Suara gemuruh yang menakutkan perlahan hilang, digantikan oleh keheningan yang damai. Lintang menunduk, air mata kebahagiaan mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tahu, ini adalah awal dari kehidupan baru bagi desanya. Hari-hari berat dan penderitaan perlahan memudar, digantikan oleh cinta dan pengertian yang tumbuh dari rasa hormat dan kesabaran. Ketika fajar mulai menyingsing, sinar matahari menyapu desa Karangsari dengan hangatnya. Harimau putih duduk di ambang rumah Lintang, menatap ke arah langit yang mulai cerah. Seolah menyampaikan pesan bahwa penjaga mereka tidak pernah pergi, selalu ada dalam hati setiap orang yang percaya pada kebaikan. Hari-hari berikutnya membawa angin segar yang menyingkap lembar baru dalam kehidupan desa Karangsari. Warga mulai membangun kembali, tidak hanya rumah yang rusak, tetapi juga hubungan yang dulu retak oleh prasangka dan kebencian. Lintang tidak lagi menjadi sosok yang dihindari. Kini, ia menjadi tempat berteduh bagi siapa saja yang membutuhkan. Wanita muda itu yang dulu sebatang kara dan penuh luka, kini menjadi pusat perhatian bukan karena kekuatan gaib, tetapi karena keteguhan hati dan kesabarannya. Setiap sore, anak-anak berkumpul di halaman rumah Lintang, mendengarkan cerita dan tawa yang dulu tak pernah mereka dengar darinya. Suasana riang itu menjadi bukti bahwa luka lama perlahan sembuh oleh waktu dan kasih sayang yang tulus. Namun di balik semua perubahan itu, Lintang tetap rendah hati. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah datang dari pengakuan manusia, tetapi dari kedamaian hati yang diperoleh lewat perjuangan tanpa henti. Harimau putih dan kawanan harimau lainnya masih setia menjaga. Meski jarang terlihat, kehadiran mereka terasa seperti pelukan tak terlihat yang menguatkan setiap langkah Lintang dan desa. Pak Nur Hadi, kepala desa yang dulu penuh keraguan,
kini menjadi pendukung terbesar Lintang. Ia sering datang mengajak Lintang berdiskusi untuk kemajuan desa, menghargai pendapatnya dengan tulus. Lintang menerima semua itu dengan lapang dada, menyadari bahwa perubahan bukan hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang bagaimana ia menerima dirinya sendiri. Malam menjelang, di bawah langit penuh bintang, Lintang duduk di depan rumah. Harimau putih duduk di sisinya, kepala mereka hampir bersentuhan. Dalam keheningan itu, Lintang berbisik, "Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu, dengan hati yang sabar, Allah selalu memberikan jalan." Desa Karangsari kini bukan lagi tempat yang penuh bayang-bayang kelam. Ia menjadi tempat di mana cinta dan pengertian menemukan tempat tumbuh, dan di mana wanita miskin itu menjadi simbol harapan yang abadi. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Suasana desa Karangsari penuh dengan harapan sekaligus ketegangan. Selama berbulan-bulan Lintang dan warga telah melalui perjalanan berat, menghadapi kebencian, ketakutan, dan ujian yang hampir meruntuhkan semuanya. Namun kini, semua itu berubah menjadi kekuatan baru yang meneguhkan ikatan antar mereka. Malam ini, desa berkumpul di lapangan terbuka, di bawah sinar rembulan yang terang benderang. Lintang berdiri di tengah, wajahnya bercahaya oleh cahaya lentera dan semangat yang tak pernah padam. Di sisinya, harimau putih berdiri tegap, sebagai penjaga sekaligus lambang perlindungan yang tak terlihat. Suara Lintang terdengar jelas, menggetarkan hati setiap orang. Kita semua pernah terluka, pernah merasa sendirian dan tak berdaya. Namun lihatlah, hari ini kita berdiri bersama, saling menguatkan dan menghargai. Ini bukan tentang aku, bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita belajar mencintai dan memaafkan. Warga menatapnya dengan penuh kagum dan haru. Air mata mengalir tanpa suara, tanda bahwa mereka memahami pesan yang dibawa. Tak seorang pun merasa ingin mengulangi kebencian yang dulu memecah mereka. Harimau putih mengaum pelan, seperti menyatu dengan doa yang terucap. Langit malam pun seakan merespons, angin lembut mengelus dedaunan dan membawa suara alam yang damai. Lintang menatap sekeliling, lalu menambahkan dengan suara lembut, "Mari kita jaga desa ini bersama, seperti harimau-harimau yang menjaga kita dari kegelapan. Jadikan hati kita pelita yang menerangi jalan, agar tidak ada lagi yang merasa sendiri atau terbuang." Suasana berubah menjadi hangat, setiap orang merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mereka berdiri, berpelukan, dan berjanji untuk menjaga persatuan yang telah lahir dari luka dan keajaiban. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, desa Karangsari menemukan damai yang sejati. Dan Lintang, wanita yang dulu dianggap sial, kini menjadi pelita yang menerangi hati banyak orang.